akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Subhanallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali dapat lanjutkan tadabbur surat Jin di minggu pertama bulan Ramadan. Sebagaimana jadwal kita digeser ke pukul 10, insyaallah sampai zuhur. Terakhir kita sampai ayat ke-11, masih bercerita tentang jin, pengakuan jin. Kalau ayat sebelumnya, jin mengakui bahwa kami tidak tahu apakah keputusan untuk memperketat penjagaan itu sesuatu yang keburukan yang dikehendaki oleh yang di bumi, am-arada bihim rabbuhum rasyada, atau bahkan sebaliknya Tuhan menghendaki mereka mendapat petunjuk. Dalam ayat ke-11-nya, jin mengakui bahwa di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak. Kunna tara'iqa qidada, masing-masing kami menempuh jalan yang berbeda. Tara'iq kemarin jamak dari tariq. Kita buka dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke-12. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ada dua kali kata nu'jiza kan? Nu'jiza. Dua kali kata nu'jiza. Ini doma. Kita melihat kalau di sini doma ini kira-kira ini 3 huruf atau 4 huruf? 4 huruf. Berarti dari kata apa? 4 hurufnya apa? Ajaz. Yang namanya juga Ajaza.
Berarti kan 3 hurufnya. Ajaza. Ajaza yu'jizu. Berarti masdarnya ajaza yu'jizu. Anzala yunzilu inzalan. Ajaza yu'jizu ijazan. Arsala yursilu irsalan. Hilang di jalan. Kan 4 huruf Bu. Ajaza yu'jizu. Caranya dari itu ingat satu-satu aja. Apa misalnya yang paling gampang Ibu ingat? Arsala yursilu. Atau yang paling mudah lagi anzala, menurunkan. Anzala sedangnya yunzilu, masdarnya inzalan. Mungkin kita agak sulit menghafal af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, dan sekarang anzala yunzilu inzalan. Pindahin. Ajaza yu'jizu ijazah. Kalau 4 hurufnya ajaza artinya lemah. Ajaza artinya lemah. Ajaza artinya lemah. Berarti ajaza melemahkan. Ajaza artinya melemahkan. Ini diulang 2 kali. Nu'jiza. Tinggal lagi sekarang zonanna. Zanna. Ini berarti dasarnya adalah zonna. Zonna. Yazun. Yazunnu. Zonna artinya meyakini, menduga, meyakini. Zonna. Sering kita menyebut husnuzon. Ya, berbaik sangka. Zonna artinya meyakini atau zonna artinya menduga. Satu, dua, satu lagi kata baru. Haroba. Haroba berlari atau berjalan. Nah, sudah saya terjemahkan kata-kata yang baru. Berarti yang lainnya udah tahu dong. Kan kata barunya cuma nu'jiza, zonna juga bukan baru. Haroba, ya 2 yang baru. Nu'jizanya ada 2 kali. Haroba tadi berjalan atau berlari. Dah? Boleh bantu terjemahkan? Anna wa anna. Nanya. Dan sesungguhnya kami
Wa anna, dan sesungguhnya kami zonanna, menyangka, kami mengira, kami meyakini. Ini di sini lebih tepat diartikan kami meyakini. An bahwa lan tidak akan, lan tidak akan, lan bahwa tidak akan nu'jizallaha, coba kita dulu, nu'jizallaha, Allahnya sebagai kami melemahkan Allah. Allahnya fatah kan? Fatah berarti apa? Objek. Subjeknya berarti siapa? Jin. Kami. Kaminya siapa? Jin. Nu'jizallaha, justru kalau di sini doma, ini nggak bisa diterjemahkan. Kalau dibahasnya nggak bisa diterjemahkan karena di sini sudah ada kami. Iya, gitu. Jadi nu'jizallaha, kami melemahkan Allah. Sambungin, lan nu'jizallaha, tidak akan. Tidak melemahkan Allah. apa artinya? Tidak akan. Tidak akan. Kami tidak akan melemahkan Allah. Ya, allan nu'jizallaha, bahwa kami tidak akan melemahkan Allah fil ardi, di bumi, walan nu'jizahu, Dan tidak akan kami melemahkan aroma jalan. arobatan berjalan atau berlari. Hunya ini apa sih? Allah. Nya, kembali ke mana? Sini lagi kan? Ya. Walan nu'jizahu, dan kami tidak akan melemahkannya, kami tidak akan bisa melemahkannya, haroba, sekalipun kami berlari. Ini bahasanya, sekalipun kami dengan sekuat tenaga. Sekalipun kami. Artinya sebenarnya haroba itu lari ya. Lari. Ini sendiri diarahkan ke jalan. Jalan tadi kan jalan Pak Ustaz. Lari. Bisa berjalan, bisa berlari. Ya, bisa berjalan atau bisa berlari. Sini diartikan dengan melarikan diri atau berlari. Melepaskan diri. Iya. Sekarang kita pahami dulu kata harobanya. Tadi diartikan dengan berlari. Lan nu'jizallaha, kami tidak akan melemahkan Allah fil ardi, di muka bumi. Walan nu'jizahu, dan kami tidak akan melemahkannya haroba, Walaupun berlari. walaupun berlari. Artinya dengan cara sekuat tenaga pun dia nggak mungkin bisa, ya, melemahkan Allah. Kita harus memahami ini konteksnya dulu. Ini awalnya sampai ucapan seperti ini keluar ke dalam bahasa kita. Apa penyebab ini keluar ini? Jin saja mengakui kekuatan Allah. Nyerah. Iya. Sebelum adanya pengakuan ini, apa latar belakang yang menyebabkan munculnya pengakuan seperti ini dari mana? Jin dilempari. Panah. Jin dilempari Banyak penjaga itu. karena banyak penjaga. Tadi perubahan keputusan kan? Yang tadi penjagaan tidak begitu ketat, sekarang jadi ketat sehingga tidak bisa nongkrong lagi di sana. Gitu. Kalau kita sekarang bahasa kita sekarang sekalipun berteriak-teriak di DPR kan gitu. Iya, sama aja bohong. Jadi dalam konteks perubahan tadi, jin tidak mampu untuk bisa mengembalikan keadaan di langit seperti semula. Ya,
Kalau tadi tanpa banyak pengawasan tidak bisa dikembalikan seperti itu lagi. Tetap itu dalam pengawasan yang sangat ketat. Wa anna, dan sesungguhnya kami zananna, kami meyakini allan nu'jizallah, bahwa kami tidak akan melemahkan Allah, tidak akan mampu untuk melemahkan Allah fil ardi, di muka bumi. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak akan melemahkannya sekalipun berlari, sekalipun dengan sekuat tenaga, kalau bahasa kita. Ini sesungguhnya kalau dalam bahasa kita ucapan sia-sia, karena tidak mungkin ada makhluk melemahkan Khalik, kan gitu. Itu kalau bahasa akidah kita. Ini bahasa ucapan sia-sia, ini tidak mungkin ada makhluk bisa melemahkan Khalik. Kenyataannya sebaliknya, Kholiklah yang membuat kuat atau membuat lemah makhluk. Sang penciptalah yang sesungguhnya membuat lemah ataupun membuat kuat makhluk itu. Namun yang diciptakan tidak mungkin bisa mempengaruhi pencipta. Cuma modal zonanna, modal nu'jizah, modal haraba. Nu'jizahnya diulang 2 kali. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ini zonanna, karena 2 harokat bertemu dengan alif. Pertanyaan saya, ini kan ajaza mudhari'nya yu'jizu. Sekarang kenapa menjadi yu? Oke. Asik kan kalau kita sudah punya gitu. Iya. Kan ajaza yu'jizu. Kalau kami berarti nu'jizu. Kok sekarang jadinya a? Karena ada la huruf nasab. Kalau yu'jizuna, saya buat begini. Yu'jizuna, siapa? Apa ini? Mereka melemahkan. Mereka melemahkan. Kalau sekarang di depannya saya tambah dengan lam, Mereka tidak akan melemahkan. mereka tidak akan melemahkan. Ininya ada berubah nggak? Kan ada. Akhirnya dibuang nanya, jadi tambah alif. berubah jadi alif. Wah, ini yang harus sering berlatih. Kalau ini tadi udah lulus, di sini udah lulus nih. Ini standar lah ini. Ya. Di sini yang berubahnya yu'jizuna, ketika ada waw nun untuk mereka dan kalian, itu kan yang ada waw nunnya di berdua itu, iya waw nunnya. Mereka dan kalian buang nun ganti alif, sehingga la yu'jizu, mereka tidak akan melemahkan.
ini dari sini muncul kata yang perbedaannya, misalnya ajiz, Azizun. Perkasa Pak Aziz. aziz, Azizun. Perkasa. Oh, asa. Apa ya? Asa. yang perkasa yang mana? Tawa. Yang maha perkasa. Asa. Ini kan Ya. aziz. Aziz. Kalau ini berarti Lemah. lemah. Asa lemah. Yang mirip. Bedanya di mana? Jas Ya, sama Jim za. sama Ja sama za. Mengapa saya sebut begini? Orang kita selalu huruf za itu diganti dengan ja. Aziz diganti namanya ajiz. Iya. Ponakan saya nomor 2 saya kasih nama Muhammad Abdul Aziz. Pulang-pulang taunya dipanggil rumahnya Aziz. Ya saya marah dong. Kita susah payah dia minta bikin nama, kita kasih nama Muhammad Abdul Aziz, dipanggilnya Aziz. Sehingga anaknya gede tinggi 190 tingginya. Kelas 3 SMA, gede. Cuman mepet mulu sama ibunya. Kelas 3 SMA nempel aja sama ibunya. Sesuai yang dipanggil. karena dipanggil Aziz. Saya bilang ini salah, enggak salah saya bagi namanya udah bagus. Anak ibu. Manggilnya yang salah. Jadinya anak lemah jadinya. Bukan Aziz. Sering kita lagi coba ini kan. Ya Aziz, ya Gofar. Ya, Aziz. Iya kan? Ya. Karena di lidah kebanyakan kita itu za itu seakan-akan disamakan dengan ja. Ya, terutama orang Padahal jawaban itu orang Jawa, Aziz. iya, ya Aziz, astagfirullah, ya Aziz, ya wahai yang maha lemah. Nah kalau kita maaf, ya Aziz, wahai yang maha perkasa. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Lagi. Wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa lan nu'jizahu haraba. Yuk, 1, 2, 3. Wa anna dhananna an nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Harba hamzah ya. Zonanna na-nya di 5 harokat ya. Wa anna zonanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Salah kepanjangan terus saya Bu. Panjangan. Nu'jizahu haraba. Kepanjangan. Ya. Wa anna dhananna an lan
lagi. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Coba kita hapus. Bunyinya masih lah ya. Sebelum sarofa ya. Haroba sebelum haroba ini ya. 5 harokat. Masih lah ya. 2 harokat. Oke, sudah saya lihat Quran. Siap? Ya Pak. 1, 2, 3. Wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Oke. Ya masih lah. tinggal menghilangkan ketegangannya aja, terus tegangan menghafalnya. Jadi kalau kita sudah hafal itu hafal benar, itu akan relax. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Trik kita kalau kita ingin tadi kan lan nun mati bertemu dengan nun itu berguna kan. Nah dilamain aja di situ. Ya. Jadi sambil kita mendengungkan itu, ini kita mikir ke sesudahnya gitu. Ya. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Nu'jizahu haraba. Ya, 1, 2, 3. Wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Alhamdulillah. Saya sering sebutkan bahwa dengan belajar sedikit bahasa Arab itu akan menjadi alat untuk mencegah supaya mengurangi bisa masuknya setan. Contohnya tadi nu'jizallah itu kan kadang-kadang sering itu. Ini hu apa ha gitu. Ya. Nah kalau kita yang tidak punya landasan ilmu bahasa itu gampang banget, kayaknya bukan ha deh, kayaknya hu deh. Enakan. Kan pakai kayaknya gitu. Satu yang kedua enakan gitu. Dalilnya kan kaya dan enakan gitu. Nah kalau ini nggak bisa kita diacak begitu, karena di depannya ada la, nu'jiza, subjeknya sudah jelas nun. Maka berarti Allah adalah objek. Nah objek itu barisnya fathah. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ya sekali lagi. Wa anna zananna
ada yang nuntut baca. Kan kalau kita ngapalin sendiri, kita sendiri yang baca. Iya. Lama ngapalinnya Pak Ustaz. Gitu. Jadi kalau orang memahami ini, saya rasa sayang sekali kalau tidak mau ikut. Ini kalau dihubungi lagi, banyakkan siapa yang baca Qurannya? Saya atau yang belajar? Banyakkan saya bacanya. Oh iya. Itu sebabnya orang nggak kuat ngajar tadabbur begini. Ya. Bukan saya mau muji-muji diri sendiri, nggak kuat ngajar tadabbur sendiri. Maunya dia gurunya cuma sekali ngajar, dia tuh murid yang terusin belajar. Nah kalau kita ini udah ibarat pisang dibuka, dipatahin, tinggal gitu. Terima kasih. Jadi kita mendengarkan dengan memberikan contoh, gitu ya, memberikan contoh. Jadi semua tadi tujuannya supaya yang mungkin bacaannya kurang, masih belum betul, mudah-mudahan dengan dia mendengarkan bisa dibetulin, gitu lah. Ya, terus oh begini caranya begini, oh begini cara bacanya. Gitu. Alhamdulillah. Yuk. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ini sudah asik-asik semua ini. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya jelas wa anna lagi dah. Rohako kita sudah ketemu ayat ke-6. Betul, ayat 6 ketemu. Ada rohako sana. Fazaduhum rohako. Barangkali kata baru di sini bangsa.
sesat. Apa? Apa? Berdosa. Berdosa. Sesat, salah, rohako. Sekarang kata barunya baksan. Baksan. Baksan itu merendahkan, meremehkan, rugi, mengurangi, gitu. Berarti la yakhofu, yakhofu apa artinya? Takut. Ini kan dari kata apa? Matinya apa itu? Khofa. Yakhofu. Khauf. Khauf masdarnya. Fala yakhofu, maka dia tidak takut baksan, pengurangan, kerugian, wala rohako, apa itu rohako? Tidak takut dengan siksaan, tidak takut dengan ada yang buat terjemahan, apa ada terjemahan? Beban. Ini kan sekarang persoalannya tinggal kita menerjemahkan sesuai dengan konteksnya kan. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 6-nya fazadum rohaqo, maka kelompok jin yang meminta perlindungan kepada manusia, kelompok manusia yang meminta perlindungan kepada jin itu ditambah sesat. Itu diartikan dosa atau sesat. Nah, agak rumit kalau kita hanya terpaku ke makna itu di sini menerjemahkannya. Nah, tinggal disesuaikan dengan konteksnya tadi. Jadi tidak takut baksan, kerugian, wala rohaqo, dan tidak takut pula akan beban. Maksudnya beban dalam menjalani hidup. Kita lihat siapa itu? Setuju? Kalau kata barunya cuma ini baksan dan rohaqo. Bahkan sebenarnya bukan dua, cuma satu baksan ini. Ini kata barunya cuma satu ini. Yuk, kita terjemahkan. Wa anna, dan sesungguhnya kami, lama ketika wa anna, dan sesungguhnya kami, lama ketika sami'na, kami mendengar huda, petunjuk. Jadi kalau sami'na huda, kami mendengar petunjuk. Kalau kita sambungin wa anna lamma, dan sesungguhnya ketika atau di saat sami'na huda, kami mendengar petunjuk, amanna bih, kami beriman dengannya, kami beriman kepadanya. Nyanya ini kembali kemana? Allah. Al-Quran. Huda. Huda. Kembali ke sini dong. Hudanya di situ saya artikan Quran. Iya. Makanya Quran hubungan dengan Al-Baqarah ayat 2 kan? Zalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 1. Iya. Balik ayat 1 berarti. Iya. Jadi penamaan itu yang membuat menonjolkan akan fungsinya tadi. Fungsinya sebagai huda. Jadi wa anna, dan sesungguhnya lama tatkala saat ketika sami'nal huda, kami mendengar Al-Quran, kami mendengar petunjuk maksudnya Al-Quran, amanna bi, kami beriman
beriman kepadanya. Kepada apa? Kepada petunjuk atau kepada Al-Quran. Terus faman, Maka barang siapa maka siapa yang maka barang siapa yu'min beriman birabbihi kepada Rabbnya, Sekarang kita potong sampai di sini tuh. Hubungannya yang pertama dengan yang kedua. Pertama tadi disebutkan ketika kami mendengar Quran, kan itu? Ketika kami mendengar Quran, kami beriman kepadanya. Sampai di sini. Sekarang lanjutannya, siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidak. Iya, maka siapa yang beriman kepada Tuhannya, kira-kira korelasi antara potongan pertama dan kedua apa? Ini kayak jawab gitu Pak. Memang lanjutannya itu akibat. Nah, coba kita mencari hubungan ini. Kan di ayat potongan pertama, ketika kami mendengarkan Al-Quran, kita kedua, kami beriman kepadanya. Beriman kepada Quran. Nah, potongan keduanya, maka siapa yang beriman kepada Tuhannya. Ini kan dua hal yang beda. Betul kan? Tadi beriman kepada Quran, sekarang beriman kepada Tuhan. Nah, yang saya maksud korelasinya seperti apa nih dalam menjelaskannya? Quran itu kan kalau kita di rukun iman yang 6, kan itu? Yang pertama nomor 1 Allah kan itu? Nah gitu. Berarti orang yang percaya ke Quran otomatis percaya kepada Allah. Menambah keyakinan ya. Nah gitu. Dia kan lebih tinggi. Kan yang di atas ya? Iya, di atasnya. Ada Allah, ada Quran, ada Rasul. Iya. Berarti orang yang mengimani Quran sama dengan mengimani Allah. Orang yang mengimani Rasul sama dengan mengimani Allah. Jadi nggak mungkin saya beriman pada Rasul tapi nggak beriman pada Allah, nggak mungkin itu. Nggak masuk akal gitu. Nah ini nih supaya dapat tadi. Kok tiba-tiba siapa yang beriman kepada Allah padahal di atas adalah Al-Quran. Berarti mengimani Al-Quran sama dengan mengimani Rabb. Kayaknya kalimat yang ini untuk memperkuatkan yang kalimat berikutnya Pak Ustaz. Ya ini jawabannya. Sini sudah selesai. Ini jawaban dapatnya. Iya. Kan saya potong tadi. Di sini sampai di sini nih hubungannya mengimani Rabb berarti sama dengan mengimani Al-Quran. Maka jawabnya adalah fala yakhafu bakhsa. Maka orang yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah itu tidak takut kerugian. Dan tidak takut pula untuk menghadapi beban. Jadi kalau begitu berat ringannya beban hidup seseorang dalam kondisi yang sama itu bukan bebannya yang berat. Nah, yang mikulnya. Kalau kita tarik ke bahasa ini tadi, kan ini di sini udah di Quran ini kan, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, siapa yang beriman kepada Al-Quran, bisa nggak kita sederhanakan begitu? Bisa. Cuman kurang luas Pak. Iya, kan saya sebut kita sederhanakan. Karena tadi di sini iman ke Quran dulu, baru sebut iman kepada Rabb. Nah di sini sudah sebut faman yu'min bi rabbihi, berarti beriman kepada Quran sama dengan beriman kepada Allah. Jadi kalau kita sederhanakan faman yu'min
bil Quran, siapa yang beriman kepada Quran, fala yakhafu baksan. Di sini wala, di sini ada yakhafu lagi di sini. Ya. Wala yakhafu rahaqo. Karena sudah diwakilkan oleh wa, enggak perlu diulang lagi yakhafunya. Orang yang beriman kepada Quran tidak takut kerugian, pengurangan, dan tidak takut pula dengan menghadapi beban. Maksudnya beban dosa ya Ustaz. Bisa diartikan beban dosa, beban hidup. Ya, kalau diartikan dengan beban dosa dalam artian dia akan mensortir perbuatannya. Dia akan mensortir perbuatannya. Kalaupun ada dosa itu berarti dalam wilayah khilaf. Wilayah khilaf. Bukan dalam artian disengaja. Kalau dibalik-balikin lagi, ini berarti sejalan dengan bunyi ayat pertama. Ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bi. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya. Fa'amanna bi. Berarti menceritakan lagi di ayat sebelumnya. Dan ketika kami mendengarkan Al-Quran, kami beriman kepadanya. Faman yu'min bi rabbih, siapa yang beriman kepada Rabbnya, fala yakhafu baksa wala rahaqa. Dia tidak takut kerugian, kekurangan, dan tidak takut pula dengan beban. Berarti yang membuat mental seseorang tadi takut atau tidak kembali kepada yu'min bi rabbih, yu'min bi rabbih, atau disebut lagi yu'min bil Quran, beriman kepada Rabb, beriman kepada Al-Quran. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Hudanya ada alis ya? Ada alis. Bukan? Ada ya. Iya, karena disambung dengan alif kan? Ini dua harokat bertemu dengan alif. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. 1, 2, 3. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ini A-nya panjang 2 harokat, N-nya 2 lagi. Iya, dua. Iya. Iya. Hudanya 5, 5, 2, 2, 9. Wa anna lamma
Ya. Apa? Ini cuma mengingat urutan kata-katanya, kata-katanya sudah ada di sini semua nih. Ya, tinggal mengingat urutannya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Ya. Paling-paling masalahnya napas kan? Napas. Paling-paling masalahnya napas. Tapi kalau kita baca tartil biasa nggak seberat itu. Ini kan karena kita baca tinggi ini. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Masih banyak stok kan kalau kita baca begitu. Ya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Lagi. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Hafal? Saya potong di situ dulu. Ya, 1, 2, 3. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Alhamdulillah. Gampang. Sambungin ini tadi. Ayat berapa ini? Ayat 13 ya? 13. Sekarang sambungin ayat 12. Ayat 12 ini apa bunyinya? Wa anna Anna donanna. Ya, wa anna zonanna. Wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Terus Lamma sami'na al-huda amanna bih. alhamdulillah. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Ini kalau kita sudah ketemu seperti ini sudah relatif. Dari segi terjemahannya nggak perlu banyak diterjemahin. Tinggal latihan, ya, melatih untuk menerjemahkan sendiri. Kata-kata barunya cuma baksa dan rohako. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Ya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Lagi. Faman yu'min bi rabbih
sudah tua. Yang kijang tahun 70 kan waktu beli kan 1.500 kilo daya angkut. Kalau sudah sekarang masih beli 1,5 tahun ya. Hybrid. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Ya, faman yu'min bi rabbihi fala Jadi kan kalau kapal begini kan ya enaknya kan di awalnya rame, belakang juga rame. Di belakang rame, rohako, tinggalin burungin aja kan. Kalau bahasa ini buaya susah payah dari awal juga tinggal nimbalin aja di ujung. Rohako. Kadang-kadang kan kalau kita baca Yasin barengan dia begitu. Yuk kita yang kos-kosan mengurutin ayat dan ini, dia paling ujungnya kencengan dia gitu. Kencengan dia gitu. Ya? Hanya berat kan. Ya. Wa anna lamma sami'na
Wa anna zonanna. Yo. Wa anna zonanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu ba'san wala ya. Fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Ya. faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu ba'san wala rahaqa. Alhamdulillah. Dua ayat yang 3 Ayat ke-13 itu posisinya ada di paling bawah. Ya, kalau kita di sini di lembaran pertama ayat 13 itu paling bawah. Jadi ingatnya rohako di ujung. Berarti ketika kita balik paling atas adalah ayat 14. Ya. Ini posisi rohakonya di paling bawah. Quran pojok. Ya. Ayat ke-14. Keren ini berkah Ramadan ini. Rosada akhirnya. Rosada. Yakobu. Oh, itu saya salah. Surat Ba'ana ini. Nah, di sini dilawankan muslimun dengan qasitun. Apa diartikan qasitun di situ? Qasitun.
sesat, menyimpang atau sesat. menyimpang, sesat. Ini hampir sama dengan pengakuan jin di ayat ke 11. Betul? Hampir sama dengan ayat 11 kan? Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak, ada yang selain dari soleh. Gitu. Nah di sini wa anna minnal muslimun, dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun, dan di antara kami pula ada yang menyimpang. Yang baru di sini qasitun, ya kan? Qasitun itu kan isim fa'il kan? Sama-sama isim fa'il juga, cuma dari pola yang berbeda. Kalau muslimun juga isim fa'il, qasitun juga isim fa'il. Nah sekarang faman aslama ini kan fi'il madhinya ini isim fa'il. Fi'il madhinya adalah aslama. Fi'il isim fa'ilnya adalah muslim. Wawun menunjuk kepada jamak. Faman aslama, maka siapa yang berserah diri, siapa yang masuk Islam, faulaika, maka mereka itu taharraw rasyada, mereka menempuh, ya, taharraw, mereka menempuh rasyada, jalan yang lurus. Rasyada sudah berapa kali dalam ayat ini? Ayat kedua rusdi 10. Ayat ke-10 rasyada. Dua 10 14. Kita identifikasi. Ini 2, kemudian 10, 14. 10-nya duanya rush. Itu kalau kita inventarisir. Sampai di 14 kita sudah menemukan 3 kali kata rasyada dengan 2 perubahan. 2 rasyada, 1 rusdi. Nah di sini kalau kita ini isim fa'il, muslimun, ini fi'il madhinya 4 huruf. Ngerti nggak maksud saya? Kalau pola ini kita pakai ke sini, ini isim fa'ilnya, ini kata kerjanya.
Ini kan juga isim fa'il kan? Qasitun. Kata kerjanya apa? Dan kata apa ya? Qasato. Itu dia. Ini cara belajar. Faman aslama, maka siapa yang menjadi muslim, siapa yang berserah diri. Jadi muslim itu artinya ada dua. Aslama ada dua. Selamat dan berserah diri. Ada masuk Islam, ada berserah diri. Jadi muslim orang yang Islam, atau muslim artinya orang yang berserah diri. Faman aslama, maka siapa yang berserah diri, siapa yang masuk Islam, faulaika, maka mereka itu taharrau, mereka menempuh rosyada, jalan yang lurus, menempuh petunjuk. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Yang perlu kita ingat ini to ya. Kadang-kadang sering nanti kalau sudah hafal jadi berubah itu to jadi ta. Qasitun. Nah, itu jadi ta itu. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya, 1, 2, 3. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Berarti fokusin aja menghafal qasitunnya. Iya, muslimun tidak. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. 1, 2, 3. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Nah sekarang ini keren ayat ini untuk menjadikan pelajaran bahasa Arab. Tadi kan muslimun disebut kata kerjanya aslama. Berarti tinggal kita mikir kalau ini kata kerjanya apa kan gitu? Karena sama posisi sama-sama isim fa'il satu. Yang kedua, ini yang digaris bawahi di ayat potongan kedua, orang yang aslama. Siapa yang berserah diri, maka mereka itu menempuh jalan petunjuk. Berarti siapa yang menyimpang, kan itu lawannya. Karena disebutkan dua di sini, ada muslimun dan ada qasitun. Tapi yang digaris bawahi di sini cuma muslimun. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Yuk. Faman aslama faulaika taharrau rasyada. Lagi. Faman aslama
faman aslama faulaika taharraw rasyada. Lagi. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Yuk dari awal. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Lagi. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa anna 1 2 3. Minnal ada tasdid. Ulang. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Terus Faman aslama faulaika taharraw rasyada. apa jadi taharraw rasyada artinya? Menempuh jalan yang lurus, menempuh jalan petunjuk. Jadi muslim adalah orang yang menempuh jalan yang lurus. Berarti kalau disebut lagi kosato berarti kan tadi qasitun kan? Berarti kosato orang yang menempuh jalan yang itu lawan katanya gitu. Keren 3 ayat hari ini. Berkah Ramadan ini. Jam. Ya. Bukan hanya 3 ayat, dihafal lagi coba. Kan keren. Tadi kita mulai dari 12. 12 itu awal tadi kami meyakini ya. Wa anna dhananna. Ya. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Terus Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksau
Ya, kita baca saja ada berapa huruf itu. Dalam 1 minggu 20 ayat Pak Ustaz. Ya, Dalam 1 minggu bulan puasa 20 ayat. 20 ayat ya. Yang 2 ayat tambahan. Ada Zoom, ada Assalam. 3 Musab 3 Zoom serta jadah asalam atau bersin al-jin. Keren. 20 ayat. 20 ayat seminggu. Berarti kalau digabung sajadah atau pun jin itu 20 ayat. Berarti sebulan 80 ayat. Keren, udah hafal 80 ayat. Iya. Banyak Ya, cukup 3 ayat dulu. Ini menjaga ini. Kita kebanyakan lari lagi, kebanyakan error. Ya, alhamdulillah. Ya, apa kesimpulannya kita yang kita ambil tadi? Kami yakin bahwa kami tidak bisa melemahkan Allah di bumi, dan kami tidak akan bisa melemahkan Allah sekalipun dengan usaha yang sungguh-sungguh, disebut dengan haram. Kemudian ketika kami mendengarkan Al-Quran, ini berarti menceritakan ayat 1, 2, dan 3 awal kan? Ketika kami mendengarkan Quran, kami beriman kepadanya. Beriman kepada Quran berarti sama dengan beriman kepada Roh. Faman yu'min bi rabbih faulaika faman yu'min bi rabbih, siapa yang beriman kepada Rohnya, fala yakhafu ba'sa wala rahaqa, tidak takut baksa dan tidak takut rahaqa. Ya. Kemudian wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Nah, ayat 15-nya sebaliknya. Faman muksitun, siapa yang berpaling tadi? Ya. Insyaallah kita lanjut sampai 4. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.